Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Power Cities Indonesia. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan atau mendemokan bagaimana budget management di 2019 itu bekerja. Jadi langsung aja teman-teman. Dulunya pastikan teman-teman sudah menginstal modul accounting karena budget management itu sendiri ada di dalam modul accounting. Kemudian juga untuk demonya nanti kita membutuhkan modul purchase dan inventory teman-teman. Jadi teman-teman buka aja modul accounting, kemudian pastikan di menu setting, pastikan budget management dan analytic account terchecklist ya teman-teman. Di menu analytics, budget management dan juga analytic accounting, pastikan dua fitur ini terchecklist, kemudian klik save, gitu teman-teman. Nah, budget management di 2019 itu bekerja melalui analytic plan dan juga analytic account teman-teman. Jadi kita buat dulu analytic plan-nya di sini, configuration analytic plan. Kemudian teman-teman bisa klik new di sini. Misal kita buat analytic plan-nya department, klik save. Nah, kemudian kita buat analytic account-nya, misal department IT. Plannya departemen, klik save, kemudian kita buat lagi satu departemen HR gitu ya teman-teman, departemen save. Nah kita coba klik buka di analytic plans departemen. Nah ini jadi ada analytic account dua ini yang terconnect gitu ya, jadi ada HR dan IT. Nah di sini saya akan mendemokan gimana saya akan membudget departemen IT ini teman-teman. Jadi bisa langsung saja teman-teman buka menu accounting, kemudian analytic budget, kemudian teman-teman bisa klik new di sini. Let's say kita bikin budget IT 2026. Periodnya bisa dari 1 Januari sampai misal Desember tanggal 31 gitu ya teman-teman. Jadi untuk tipenya saya memakai tipe expense. Ini ada revenue dan juga both ini ya, revenue dan expense. Jadi di sini saya akan menemukan yang expense. Pilih expense, kemudian nah di sini adalah semua analytic plan gitu ya teman-teman. Jadi kita pakai yang departemen aja. Teman-teman bisa klik add line sini, kemudian pilih departemen IT. Nah, untuk kasih budget atau mengisi budget, teman-teman bisa mengisikan di field budgeted di sini, teman-teman. Misal kita kasih budget 2026 di IT ini, misal 50, 30 gitu ya. 30 ribu dolar gitu ya untuk setahun ya, teman-teman. Saya klik save di sini. Nah, ketika klik save, status dari budget ini masih di draft, teman-teman. Jadi ini belum bisa dipakai untuk misal kita beli laptop atau beli barang-barang IT gitu ya. Jadi belum bisa dipakai budgetnya gitu. Teman-teman harus klik open di sini. Ketika klik open, status berubah menjadi open dan budget siap digunakan, teman-teman. Kemudian di sini ada field baru yang muncul yaitu committed dan achieve. Apa itu? Nanti akan saya jelaskan, teman-teman. Jadi kita duplikat dulu. Let's say kita beli sebuah laptop gitu ya untuk departemen IT, teman-teman. Jadi kita masuk ke modul purchase, kemudian klik new, bisa pilih vendornya, misal Gemini Furniture. Oke, klik produk laptop ya teman-teman. Saya ada produknya laptop Dell. Oke. Nah, sorry. Kita budget 30.000 teman-teman. Nah, di sini pentingnya teman-teman. Jadi sempat saya mention gitu ya, analytic plan dan analytic account itu berfungsi untuk budget management. Jadi untuk mengapply-nya atau mengapply-nya ada di fitur analytic distribution ini teman-teman. Jadi pastikan analytic account-nya terapply ya teman-teman. Jadi ini departemen IT gitu teman-teman. So belum terapply nanti tidak akan memotong budget yang sudah kita tetapkan di sini gitu teman-teman. Nah, di UDU 19 ini juga atau di UDU ini juga ada yang unik gitu ya. Jadi dia bisa tahu gitu. Misal kita
over dari budget gitu. Let's say tadi kita budget sebesar 30.000 ya teman-teman. Kita 30 300 300 let's say 301. Nah, ketika over budget, ini akan ada warning warna merah gitu teman-teman. Jadi Odo mengasih tahu warning nih over budget loh gitu. Nah, jadi secara tidak langsung gitu kita juga tahu gitu karena warna merah, oh kenapa nih gitu, over budget ternyata gitu. Jadi kita main aman aja, let's say kita beli 30 laptop, totalnya 3.000 gitu ya. Kita bisa klik save di sini, kemudian klik confirm order. Nah, ketika status berubah menjadi purchase order atau sudah terkonfirmasi gitu ya, di menu committed ini akan masuk nilainya teman-teman. Jadi yang sebelumnya 0 ada value 3.000 yang diambil dari PO ini teman-teman. Kenapa yang achieve belum? Karena yang achieve ini value-nya atau nilainya masuk itu ketika ada bills atau invoice yang sudah terkonfirmasi teman-teman. Jadi kita coba ya teman-teman. Let's say kita terima barangnya, validate gitu ya, masuk kembali ke PO, kemudian kita buat bill, wait, oke, bill date jangan lupa karena mandatory, kemudian bisa klik confirm di sini. Nah, kita coba refresh di budget. Nah, oke. Ketika kita ada bill yang sudah terkonfirmasi, otomatis di field achieve ini juga akan value-nya mengikuti gitu teman. Jadi bertambah sebesar 3.000 sesuai dengan bill gitu. Dan di sini ada field seperti theoretical. Saya akan coba jelaskan. Nah, Odo juga pintar gitu ya, otomatis menghitung secara theoretical nih teman-teman di tanggal segini, yaitu tanggal 11 Maret gitu ya. Secara theoretical itu budget kita seharusnya habis berapa sih di periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember ini. Jadi secara theoretical itu udah menghitung di tanggal sekian ini seharusnya budget kita habisnya segini loh. Gitu. Dan kita masih achieve sebesar segini loh gitu. Nah, artinya apa? Ketika lebih kecil dari theoretical, ketika lebih kecil dari theoretical, artinya budget kita aman loh teman-teman. Jadi budget kita di bawah target loh ini gitu. Jadi kalau tipenya expense ya jadi ini aman, kalau tipenya revenue jadi ini di bawah target gitu ya teman-teman. Jadi secara theoretical udah bisa menghitung itu. Kemudian ini achieve percentage ini 10% dari total nilai budget 30.000 gitu ya. Kemudian ya ini sama juga yang secara theoretical gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi di U19 bagaimana budget manajemen itu bekerja. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa like dan comments. See you on the next video. Bye bye.